Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020. DPRD juga menyetujui 5 Ranperda Pemkab Musi Banyuasin tahun 2021. Persetujuan ini dilaksanakan di sidang paripurna DPRD Musi Banyuasin yang digelar pada hari Selasa 25 Mei 2021 di kantor DPRD di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Dalam sidang paripurna ini dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin, Ketua DPRD Sugondo, serta Wakil Ketua DPRD beserta Sekretaris Daerah dan para pejabat SKPD, TNI Polri, dan seluruh anggota DPRD Musi Banyuasin. Pertama, untuk keputusan bersama tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan langsung yaitu untuk pengesahan 5 Raperda yang dibahas dengan 2 pansus. Perda inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 5 Raperda. Salah satunya adalah Perda tentang Musi Banyuasin Hijau dan Raperda-perda yang lain. Ini untuk melengkapi bahwa dengan adanya perkembangan yang dinamis yang ada di masyarakat, maka kita senantiasa mengupdate beberapa peraturan-peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan kemasyarakatan. 5 Ranperda Kabupaten Musi Banyuasin yang disahkan adalah Mubah Hijau, diantaranya adalah perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa, Perda nomor 9 tahun 2016, Perda nomor 17 tahun 2021, Perda tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, serta Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Puluhan personil TNI Angkatan Darat dari Komando Distrik Militer atau Kodim 0401 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan kembali melaksanakan tugas pengabdiannya khususnya dalam pelaksanaan Pra-TMMD ke-111 di kawasan perairan Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaksanaan Pra-TMMD sudah mencapai 65% dalam pembangunan infrastruktur berupa jalan sepanjang 28 km serta 2 buah jembatan dan juga pembangunan box koper atau gorong-gorong yang saat ini tengah dikerjakan. Setelah Idul Fitri ini, kami Kodim 0401 Mubah melanjutkan program Pra-TMMD yang telah dijadwalkan oleh kita sendiri. Insya Allah progres yang saat ini dilaksana, seluruh pekerjaan sudah mencapai 65%. Target kami pada saat minggu kedua bulan Juni 2021, pada saat pelaksanaan pembukaan TMMD secara resmi, kami bisa mencapai progres tersebut 75%. Sehingga 1 bulan pada pelaksanaan TMMD-nya selama 1 bulan kita bisa mencapai seluruhnya, menjamin 100% kegiatan proyek TMMD terlaksana dengan sempurna. Pelaksanaan Pra-TMMD tahun 2021 ini ditargetkan pada minggu kedua pada bulan Juni 2021. Pada pelaksanaan pembukaan TMMD bisa mencapai 75%, sehingga dalam waktu 1 bulan ke depan, pelaksanaan TMMD akan rampung. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pelaksanaan Pra Tentara Manunggal Pembangun Desa atau TMMD yang ke-111 tahun 2021 telah mencapai 65% pembangunan yang dilaksanakan oleh personel TNI Angkatan Darat dari Kodim 0401 Musi Banyuasin. Satuan Tugas atau Satgas TMMD juga melaksanakan bakti sosial di sela melaksanakan tugas pembangunan. Anggota TNI juga ikut membantu warga seperti ikut membangun rumah warga, bergotong royong, serta bersama-sama berjaga malam di pos kamling. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Satgas TMMD juga ikut mengawal jalannya penyuntikan vaksinasi di Desa Bandar Agung pada tanggal 25 Mei 2021. Sebanyak 25 warga melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Selain itu, warga juga dihimbau untuk selalu memakai masker dan belajar pola hidup sehat. TMMD ini selain sasaran fisik juga ada sasaran non-fisik. Nah, saat ini sasaran non-fisik kita diantaranya adalah yang pertama kita melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 karena memang itu adalah mendukung program pemerintah. Yang kedua, kita juga melaksanakan sosialisasi tentang Karhutla
di bulan depan kita akan melaksanakan praktek ataupun pelatihan kepada masyarakat serta masyarakat peduli api serta Karang Taruna yang ada di sana untuk bagaimana caranya kita melaksanakan Karhutlah. Selain itu kita juga melaksanakan pelayanan posyandu, kemudian pos keluarga berencana terpadu, termasuk kita juga melaksanakan adalah tentang sosialisasi tentang penyakit tidak menular, karena kan memang ini penyakit tidak menular ini memang menjadi salah satu persentase yang besar yang sangat yang diderita oleh masyarakat. Kerja keras para TNI khususnya Satgas TMMD ke-111 ini dalam membangun desa adalah salah satu bentuk nyata untuk membantu kelancaran kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pondok Pesantren Modern atau PPM Nur Ihsan Belatung resmi dibangun. Dimulainya pembangunan pondok pesantren berkonsep modern ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selain melakukan peletakan batu perdana, Gubernur Sumatera Selatan juga melakukan tanam pohon di sekitar pembangunan pondok pesantren. Herman Deru mengatakan pondok pesantren ini adalah mitra bangsa. Di pondok pesantren merupakan magma dunia pendidikan yang berbasis ilmu agama dan akhlak. Ia juga mengatakan kedepannya pemerintah akan melakukan kerjasama dengan pondok pesantren dalam dunia pendidikan. Di mana di sini adalah mahmanya dunia pendidikan yang berbasiskan ilmu agama dan akhlak. Maka untuk itu pemerintah akan terus mengembangkan kerjasama dengan pesantren, mengadakan kerjasama yang jelas sampai dengan dimulai dari kurikulum sampai dengan ujian negara kalau istilah lama itu. Jadi tidak perlu diadakan lagi ujian 2 kali. Begitu lulus, artinya dia sudah ijazahnya pun dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan jenjang selanjutnya. Ini merupakan tantangan bagi kami pengurus untuk mempercepat ini penyelesaian pembangunannya. Kemudian selesai pembangunan kita melakukan proses pembelajaran. Di samping kita mengurus perizinan. Nah, ciri khas pondok kita ini ada 3. Yang pertama adalah berbasis bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang kedua berbasis wirausaha. Karena wirausaha ini adalah basic dari ruh dari pondok kita, karena dengan berbasis wirausaha kita bisa mandiri secara finansial, kemudian bisa mendidik santri-santri nanti bisa berwirausaha. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-26 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pembukaan STQH ini dilaksanakan di Taman Tani Merdeka Martapura, Kabupaten Oku Timur. Kedatangan Gubernur Sumatera Selatan disambut langsung Bupati Oku Timur, Launosin Hamzah. Herman Deru sangat mengapresiasi pelaksanaan STQH di Oku Timur yang dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, kegiatan ini tetap berjalan dengan baik yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya terselenggara secara fisik, namun harus memiliki manfaat dalam kebaikan. Saya minta ini bukan hanya terselenggara secara fisik, tapi harus punya manfaat. Manfaat lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan yang paling penting juga kita harus bersyukur karena di masa yang serba tidak menentu karena wabah pandemi COVID, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menyelenggarakan acara yang sangat mulia ini. Kita ini undangan di 2000 ya, dikarenakan harus protokol kesehatan maka tinggal 700 dan sisanya dilakukan secara virtual di setiap rumah-rumah yang disiapkan untuk tilawah dari seluruh kabupaten di Sumatera Selatan ini. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Reno Saputra, TV One mengabarkan.
Pembangunan Plaza Saringan Tanjung Enim ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, Suryo Eko Hadianto bersama Bupati Muara Enim Nasrun Umar di kawasan Eks Pasar Buah Bantingan Tanjung Enim pada Kamis sore 20 Mei lalu. Sebelum menuju tempat pelaksanaan peletakan batu pertama Plaza Saringan, Dirut PTBA dan Bupati Muara Enim bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Muara Enim, jajaran Direksi PTBA, Tripika Kecamatan Lawang Kidul, Manajemen PTBA dan pimpinan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama-sama menyaksikan penayangan video Tanjung Enim Kota Wisata di Gedung Rical Tanah Putih PTBA Tanjung Enim. Mengawali sambutannya, Direktur Utama PT Bukit Asam, Suryo Eko Hardianto mengatakan bahwa plaza yang dibangun di lokasi Eks Pasar Buah Bantingan Kecamatan Lawang Kidul ini merupakan satu di antara berbagai infrastruktur yang dibangun untuk mewujudkan Tanjung Enim menjadi kota tujuan wisata. Ia juga mengatakan bahwa gagasan menjadikan Tanjung Enim kota tujuan wisata sudah ada sejak 4 tahun yang lalu. Tugas kita bukan hanya sekedar membangun, tetapi yang lebih penting kita harus merawat dan menjaga semua yang sudah ada. Di tempat seluas 4.371 meter persegi ini nantinya akan diletakkan batu pertama sebagai langkah awal dibangunnya Plaza Saringan Tanjung Enim. Berdasarkan zonasi di mana tempat mereka melakukan eksplorasi dan kegiatannya, kami minta bantuan untuk dapat memberikan community development dan corporate social responsibility terhadap ini. Saya yakin dan percaya Bapak, doa semua masyarakat Muara Enim untuk PTBA, dan kami sangat beruntung PTBA berada di sini. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansyah, TV One mengabarkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, telah hadir Taman Bunga Taman Asri yang semuanya ditumbuhi bunga-bunga yang indah dan cantik. Untuk menuju ke Taman Bunga ini dari Kota Palembang, Anda membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan akses jalan yang bagus dan lancar. Dengan dibuatnya Taman Bunga ini di Desa Sidomulyo, Air Kumbang, dapat menjadi destinasi pilihan bagi warga yang akan berlibur. Dari mana? Dari jalur, Mas. Oh, dari jalur. Tahu dari taman ini dari mana, Pak? Dari taman lagi lah. Kalau ada taman. Dengan suasana yang nyaman dan segar, serta dikelilingi tanaman yang begitu indah dan sehat. Sang pemilik mengatakan taman ini baru 5 bulan beroperasi dan masih sedikit dikunjungi. Dan kedepannya Taman Bunga ini akan menjadi tempat liburan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin. Dan untuk masuk ke taman ini, Anda dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orangnya. Di Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Desa Sidomulyo. Taman Bunga ini sudah berapa lama, Budi, Pak? Oh, kalau Taman Bunga ini belum lama, Pak. Ini kan baru 5 bulan lah yang tahan itu. Taman Bunga Taman Asri ini selain tempat santai, pemilik juga menyediakan tempat untuk berfoto-foto ria yang instagramable. Mulai dari taman bunga yang indah dan juga terowongan bunga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Tradisi atau budaya warga Desa Gedung Baru, Kecamatan Buai, Pematang Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan, terbilang unik. Warga berkumpul untuk menyantap makanan bersama di balai desa. Di hari raya pertama Idul Fitri, warga berkumpul untuk menyantap makanan bersama di balai desa di hari pertama Idul Fitri. Uniknya warga mengumpulkan makanan yang dibawa oleh masyarakat, berbagai macam jenis makanan yang diletakkan di wadah anyaman bambu atau pahar, dan bersama-sama menyantap makanan tersebut di balai desa atau masjid setempat. Tradisi budaya seperti ini sering disebut warga Oku Selatan dengan sebutan regah. Tradisi ini terus dipertahankan masyarakat suku Ranau Raya dari zaman dahulu kala, di mana warga bersyukur telah menjalani puasa Ramadan dan dapat bertemu kembali dengan hari raya Idul Fitri.
Tradisi seperti ini memang rutin dilakukan warga Oku Selatan, khususnya masyarakat suku Ranau Raya. Warga pun terlihat antusias dan senang mengikuti acara ini. Selain melestarikan budaya leluhur, mereka menganggap tradisi ini merupakan ajang silaturahmi yang baik dan dapat mempererat tali silaturahmi. Untuk tradisi ini, kalau dalam bahasa Ranau itu adalah ngergah. Ngergah? Ya, ngergah. Kalau bahasa Ranau itu adalah ngergah, yang mana itu diperingati setiap hari raya, 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang mana masyarakat Gedung Baru ini ya di rumah masing-masing membawa makanan, istilahnya pahar ya, itu ke balai ini untuk dimakan bersama-sama. Nah, jadi istilahnya syukuran pekon dusun. Dan ini memang sudah menjadi adat istiadat atau budaya yang ada di Ranau ini, khususnya di Desa Gedung Baru. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan COVID-19 dengan menginstruksikan untuk membentuk dan mengaktifkan posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat RT. Posko ini berfungsi untuk memantau para pendatang dengan dilakukan rapid test. Apabila terkonfirmasi positif COVID-19, langsung dilakukan isolasi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara mencapai 1.473 dengan 47 orang meninggal dunia. Rapat koordinasi upaya pencegahan COVID-19 ini dilaksanakan di gedung GOR Stadion Sukung, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan untuk membentuk dan mengaktifkan posko PPKM mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat RT untuk memantau para pendatang dari luar Kabupaten Lampung Utara pada arus mudik Lebaran. Terlebih mengingat Lampung masuk dalam provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat COVID-19 di Indonesia. Posko-posko penanganan COVID-19 ini berfungsi untuk memantau dan mengidentifikasi para pendatang dengan melakukan rapid test. Bupati juga menyarankan dalam mengedukasi masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan agar melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kita resmi memperlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara karena Provinsi Lampung termasuk yang melaksanakan PPKM. Hari ini kita melakukan rapat sinergitas antara pemerintah daerah jajarannya sampai ke desa bersama TNI, Polri. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara mencapai 1.473 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.213 orang dinyatakan sembuh, 47 orang meninggal dunia, dan sisanya sedang menjalani karantina atau isolasi mandiri. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo merotasi secara langsung 3 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama atau PTP di lingkup pemerintah setempat. Pelantikan ini untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penempatan aparatur ke dalam jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang, termasuk juga perlu dilakukannya rotasi dan mutasi jabatan. Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Sigar tersebut, Bupati meminta kepada seluruh ASN untuk tidak gagal paham dan sadar diri sesuai tupoksinya. Rotasi ini dilakukan oleh Bupati pada Rabu 5 Mei 2021 lalu. Gagal paham yang dimaksud Bupati ialah di kantor pemerintah kabupaten ini memiliki pimpinan, namun jika pimpinan tidak ada, para ASN bisa berkoordinasi dengan para asisten dilengkapi dengan tenaga ahli Bupati. Namun jika sifatnya lintas eksternal dan harus diselesaikan oleh kepala daerah, maka bahan itu akan dibahas dan dirumuskan bersama setelah sekretaris kabupaten melaporkan kepada kepala daerah. Pelantikan ini dilakukan dalam rangka pengoptimalan roda pemerintahan. Diketahui juga bahwa dana desa dapat dipergunakan untuk penanggulangan bencana non-alam COVID-19. Dana desa dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa yang melibatkan atau memberdayakan masyarakat miskin dan masyarakat terdampak COVID-19. Dana desa juga dapat digunakan untuk pembentukan relawan COVID-19 desa. Yang baru dilantik segera menyesuaikan dengan program-program kegiatan yang sudah dirancang dituangkan ke dalam APBD Kabupaten Lampung Utara 2021 untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat.
Ketiga pejabat eselon 2 tersebut, yakni Sofian yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian, dilantik sebagai Asisten 3 Administrasi Umum. Wahab sebelumnya menjabat Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, dilantik menjadi Kadis Pertanian, dan Abdurrahman yang sebelumnya Kepala BKPSDM dilantik sebagai Kadis PMD. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengimbau para camat dan kepala desa se-Kabupaten Lampung Utara untuk menutup sementara tempat wisata saat Lebaran. Hal ini dilakukan lantaran beberapa pekan ini peningkatan penyebaran virus COVID-19 di Lampung Utara mengalami peningkatan yang semula berstatus zona kuning menjadi zona oranye. Data Dinas Kesehatan Lampung Utara saat ini terkonfirmasi berjumlah 1.503 orang dengan 48 orang meninggal dunia. Untuk mencegah klaster baru COVID-19, pemerintah Kabupaten Lampung Utara memutuskan untuk menutup objek wisata di wilayahnya selama libur Lebaran. Bupati juga mengimbau untuk para camat dan kepala desa yang di wilayahnya terdapat tempat wisata umum, diminta untuk sementara ditutup demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Penutupan itu dilaksanakan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan pada libur Hari Raya Idul Fitri serta mencegah peningkatan penyebaran COVID-19. Destinasi wisata dapat dibuka kembali sesuai dengan status zona masing-masing wilayah. Untuk sementara ini menghadapi Hari Raya agar tidak dibuka dulu supaya bisa menangani COVID-19 ini, penanggulangan penyebaran COVID-19. Kalau toh nanti setelah kami rapat Forkopimda dimungkinkan itu harus kita tutup dan tegas, maka kita akan tempatkan keamanan di sana. Beberapa pekan ini peningkatan penyebaran COVID-19 di Lampung Utara mengalami peningkatan. Kini statusnya kembali masuk zona oranye yang sebelumnya zona kuning berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung Utara. Saat ini terkonfirmasi berjumlah 1.503 orang dengan 48 orang meninggal dunia. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Badan Pertahanan Negara atau BPN Lampung Utara menggelar sidang panitia pertimbangan Land Reform Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA dalam rangka kegiatan redistribusi tanah objek Land Reform. Sidang panitia perimbangan Land Reform Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA yang digelar Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Lampung Utara di kantor Pemda setempat dibuka oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo. Acara ATR BPN Kabupaten Lampung Utara tersebut dihadiri juga oleh Wakapolres Lampung dan Kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan mendukung berbagai program dan pertahanan. Dihadiri juga oleh Wakapolres Lampung Utara dan Kepala OPD. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan mendukung berbagai program Badan Pertahanan Nasional dalam upaya berbasis dengan pemanfaatan tanah oleh masyarakat untuk menunjang kesejahteraannya. Rapat sidang panitia pertimbangan Land Reform ini merupakan kegiatan yang intinya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang legalitas tanah. Program ini merupakan program nasional melalui Kementerian Pertahanan yang didambakan dan diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Hadirin yang kami muliakan, rapat kali ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan gugus tugas reforma agraria Kabupaten Lampung Utara yang diketuai oleh Bapak Bupati. Alhamdulillah, kita semua tentu bersyukur karena berbagai program pemerintah telah secara nyata dirasakan oleh masyarakat hasil disertifikasi, meskipun kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Dapat terlaksana wujudnya pertanahan Kabupaten. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dukungan kepada seluruh Pemkab Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kemarin, Kamis 27 Mei 2021, melakukan vaksinasi massal. Sebanyak 2.000 lansia dari 15 kecamatan ikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan di 3 titik. Tim penanggulangan atau Satgas COVID-19 Tapanuli Selatan, Kamis pagi lakukan vaksinasi massal terhadap warga Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi massal dilakukan di gedung Aula Serbaguna Pemda Tapanuli Selatan. Sebanyak 2.000 warga Tapanuli Selatan yang mendapat vaksinasi didominasi dari para orang tua lanjut usia atau lansia
dari 15 kecamatan. Jenis vaksin yang disuntikan merupakan vaksin jenis Sinovac. Pelaksanaan vaksinasi sendiri dibantu pengawalan dari petugas kepolisian Polres Tapanuli Selatan dan personel Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Pelaksanaan vaksinasi massal di 3 titik ini juga dilakukan dengan cara sistem Zoom sejumlah pejabat pemonitor pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Sementara itu, menurut Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu, pelaksanaan vaksinasi massal ini akan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sebanyak 2.000 lansia. Sedangkan vaksinasi massal ini dilakukan di 3 titik di Tapanuli Selatan, yaitu Gedung Serbaguna, areal perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, kedua di Kecamatan Angkola, Muara Tais, dan di Kecamatan Batang Toru. Hari ini kita melakukan vaksinasi di 3 titik. Kurang lebih ada sekitar di setiap titik itu ada 3 sampai 4 kecamatan dalam satu titik. Di Sipirok sendiri dari Arse, kemudian Saipadorhole dan Timur itu bergabung. Kemudian di Batang Toru, Muara dan Sangkunur bergabung. Kemudian di Angkola Muara Tais itu Batang Angkola, Sayur Matinggi dan Tantem Angkola itu bergabung. Sasarannya kurang lebih yang kita ambil adalah para lansia kita berjumlah dalam 2 hari ini 2.000 orang. 2.000. Hari ini 350, kemudian besok 250 gitu ya. Yang untuk ini satu titik ini. Untuk 1 titik ini. Yang lainnya juga kurang lebih sama jumlahnya. Kalau persentase untuk di Tapsil yang sudah mengikuti vaksin ini berapa, Pak? Ya, masyarakatnya lah. Terus berlangsung. Selain Tapanuli Selatan, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebanyak 2.000 lansia di Padang Lawas Utara pada Kamis 27 Mei juga mengikuti vaksinasi massal COVID-19. Menurut Bupati Padang Lawas Utara, Andar Amin Harahap, pelaksanaan vaksinasi massal juga dilakukan di Padang Lawas Utara hingga Jumat 28 Mei. Sebanyak 2.000 lansia telah mengikuti vaksinasi massal. Andar menghimbau agar warga yang telah melakukan vaksinasi untuk tetap mengikuti protokol kesehatan 5M dan tetap menggunakan masker. Utara sama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kita juga melaksanakan vaksin massal 2.000 orang untuk lansia. Itu terbagi terpusat di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, selainnya di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hari ini kita laksanakan vaksin untuk lansia. Target untuk keseluruhan itu gimana, Pak? Kalau untuk target keseluruhan pada pelaksanaan tahap ini 2.000 orang, insya Allah akan terus kita tingkatkan. Di atas yang 2.000 ini mungkin nanti terus kita tingkatkan. Biar semua. Kalau doa harapan kita seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Padang Lawas Utara itu bisa kita vaksin semua. Himbauannya pada masyarakat? Himbauan khususnya pada masyarakat yang telah divaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Smaradana LH mengaku dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini, peran polisi menjaga keamanan dan diharapkan dengan para lansia mengikuti vaksin bisa menjadi duta untuk mengajak warga untuk ikut melakukan vaksinasi COVID-19. Terima kasih dapat kami jelaskan untuk pelaksanaan vaksinasi massal. Ini kami dari Forkopimda Kabupaten Tapanuli Selatan maupun Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya daripada TNI Polri, kita mendukung untuk menerjunkan juga vaksinator terhadap para lansia ini yang divaksin baik di Tapsel maupun Padang Lawas Utara. Dan kemudian kami juga melakukan pengamanan ataupun memberikan bantuan kepada para lansia dari mulai kita mengadakan penjemputan atau pengantaran, kemudian sesampainya di lokasi dari meja 1, mulai dari screening, kemudian dilaksanakan vaksinasi sampai dengan observasi. Setelah dari observasi selesai, baru kami juga mengembalikan para lansia ini ke keluarganya masing-masing. Itu dengan TNI, Polri maupun dari pihak Pemkab sendiri, yaitu Pak Camat, Pak Kapolsek maupun Pak Danramil. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan himbauan kepada masyarakat, tentunya dari saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat, para lansia yang sudah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan, yang memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak, sekaligus dapat menjadi agen-agen ataupun juru bicara, juru kampanye kepada masyarakat lain
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena COVID ini nyata. Ya, COVID ini nyata. Sekali lagi kita harus menerapkan protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga keluarga, jaga negara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.